Naga Kareba, Baji-Baji Ji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah di kota Makassar ludes terbakar. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus maling motor yang diparkir di SMKN 1 Maros. Sejumlah mahasiswa unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah serius memperbaiki jalan Trans Sulawesi di Luwu Timur yang rusak parah. Kita ke informasi utama. Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah di kota Makassar ludes terbakar. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi puluhan juta rupiah. Si jago merah dengan cepat membakar 3 rumah di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri dan barang berharga. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah terbakar yang ditinggal penghuninya. Puluhan armada pemadam dikerahkan. Pemadaman terkendala akses jalan yang sempit menuju lokasi. Petugas harus menarik selang air sejauh 100 meter. 1 jam berselang, api berhasil dipadamkan. Terbakar tadi ini adalah rumah penduduk. Di dalam tadi. Berapa rumah? Yang ada 1 rumah, tapi di dalam itu berpeta-peta. Ada 1 rumah kosong, yang 3 itu terisi. Dan ada itu 3 kakak. 3 kakak? Iya. Kendala saat proses pemadaman tadi apa, Pak? Terus untuk kendala untuk begini akses yang masuk di dalam, karena kita menutup bersama itu lorong-lorong masuk di dalam. Oh, gangnya, Pak? Iya, gangnya di dalam. Jadi ada beberapa titik tadi, cuma ini yang akses yang bisa masuk. Ada berapa meter ditarik selang dari jalan poros ke titik api? Selang yang ditarik ini kurang lebih ada 100 meter, karena kita nyambung tadi ini ada 5 selang itu panjangnya dalam satu anunya itu ada lebih 20 meter. Penyemprotan sendiri dilakukan dari berapa arah? Kalau kami itu melakukan ini beberapa cara tadi, cuma dari titik yang ini saja, yang satu. Dari satu arah saja? Satu arah saja. Oh. Apinya Pak, itu dari mana? Kalau menurut warga tadi, benar-benar dari dalam tadi itu dari rumah kosong tadi. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi puluhan juta rupiah. Guna mempermudah penyelidikan, lokasi kebakaran dipasang garis polisi. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 9 orang terjaring razia petugas Dinas Sosial Makassar dari 3 lokasi penginapan di Makassar. 2 diantaranya adalah gadis remaja yang diduga terlibat prostitusi daring. Satu persatu kamar hotel kelas melati di Panakukang diperiksa petugas Dinas Sosial Kota Makassar. Dari 3 lokasi penginapan, 9 orang terjaring razia berbuat mesum. 2 gadis diantaranya masih remaja yang diduga terlibat prostitusi daring. Bahkan ada pula 3 penghuni kamar yang ditangkap usai pesta narkoba. Alat hisap sabu-sabu serta pil ekstasi turut disita. Mereka terindikasi juga masuk dalam jaringan prostitusi online? Bisa jadi kalau setelah kita asesmen, kalau memang menurutnya dari informasi diri sendiri dan dari handphone dia menjual diri, kami akan koordinasi dengan pihak Matiro Deceng Provinsi Sulawesi Selatan untuk diadakan pembinaan. Tadi ditemukan adanya seperti narkoba atau dengan untuk saat sekarang, sementara kita selidiki melalui polisi apakah memang betul itu barang haram. Kalau memang betul, ya nanti akan kita serahkan ke polisi. Kedua, bocah tadi itu apakah sudah sering terjaring razia atau baru pertama kali wajahnya terjaring oleh petugas? Baru pertama kali yang bocah berumur di bawah umur itu, baru pertama kali. Mungkin setelah asesmen lebih lanjut, kalau memang dia terbukti, kami juga akan serahkan. Pengakuan tadi di depan petugas alasannya bisa berada dalam kamar, kenapa? Pengakuan awal dia ditinggal sama keluarganya. sudah berapa lama katanya di dalam kamar? Dia habis maghrib datangnya sampai malam ini.
Razia serupa bakal digencarkan tim Dinas Sosial Kota Makassar guna mencegah prostitusi daring yang melibatkan remaja. Setelah pendataan dan pemeriksaan di kantor Dinas Sosial Makassar, semua orang yang terjaring razia akan dipanggil orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan. Namun jika terbukti penyedia jasa seks daring, lanjut dibina di tempat khusus Dinas Sosial Makassar. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Terkait pembunuhan siswa di Pindrang, polisi masih memburu pelaku. Diduga motif pembunuhan dipicu sakit hati. Hingga kini pembunuhan siswa kelas 2 SMA di Pindrang masih diburu polisi. Polisi telah mengetahui identitas pelaku. Penyidik pun telah memeriksa sejumlah saksi termasuk kedua orang tua korban. Garis polisi masih terpasang di lokasi pembunuhan. Motif pelaku membunuh korban diduga dipicu sakit hati. Sebelum dibunuh, korban sempat adu mulut dengan pelaku. Keduanya diduga dalam pengaruh minuman keras. Perkara ini sudah berdasarkan hasil gelar perkara sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap sidik. Jadi perkara ini sementara pelaku sudah dalam pencarian yang diduga sebagai pelaku untuk dimintai keterangannya. Motifnya? Motifnya untuk saat ini berdasarkan keterangan saksi diduga persoalan sebelumnya karena minuman keras, pengaruh minuman keras. Dan adanya ketersinggungan antara korban dengan yang diduga sebagai pelaku. Nah, ini kan sejauh ini berapa banyak saksi yang diperiksa dari pihak kepolisian? Untuk saat ini 2 dari yang bersama-sama waktu itu dengan korban, tambah lagi dari pihak keluarga yang sebagai saksi pelapor. Orang tua korban? Iya, sebagai orang tua atau sebagai saksi pelapor. Nah, untuk yang kita kira-kira sudah dikantongi dengan terduga pelaku ini. Untuk pelaku mengarah ke seseorang yang diduga keras sebagai pelaku, identitasnya sudah kita miliki dan saat ini sudah dalam pencarian. Untuk ancaman hukuman jika terduga pelaku tertangkap? Terhadap pelaku nanti kami untuk perkara ini kita terapkan pasal 338. Subsidiar pasal 351 ayat 3 atau pasal pembunuhan atau menghilangkannya orang lain atau penganiayaan menyebabkan matinya orang lain, ancaman pidananya di atas 15 tahun. Sebelumnya masyarakat digegerkan penemuan mayat siswa SMA bersimbah darah di rumah bekas bengkel Kampung Sulili, Kecamatan Paleteang. Korban tewas ditikam karena ditemukan badik di lokasi. Korban mengalami luka tusuk cukup parah pada bagian rusuk kiri. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Sulili. Korban menempati rumah bersama kakek neneknya di Kampung Sulili, sekitar 1 km dari lokasi penikaman. Sedangkan kedua orang tua korban berdomisili di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, atau sekitar 10 km dari lokasi penikaman. Korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Mereka hidup bersama kakek nenek karena kedua orang tuanya mencari nafkah di Malaysia. Sejak kedua orang tuanya kembali dari Malaysia, korban tetap memilih hidup bersama kakek dan neneknya di Kampung Sulili. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus maling motor yang diparkir di SMKN 1 Maros. Tersangka sempat menyimpan motor curian di rumah temannya sekaligus mengganti plat nomor kendaraan. Berdasarkan rekaman CCTV, maling dengan mudah masuk parkiran SMKN 1 Maros, kemudian mencuri motor seorang murid tanpa pengawasan satpam sekolah. Korban yang kehilangan motor segera melapor ke polisi. 5 hari berselang, polisi berhasil menangkap pelaku berbekal rekaman CCTV sekolah. Pemuda berusia 34 tahun ini diringkus di tempat kerjanya. Barang bukti baju yang digunakan saat beraksi dan sebuah motor hasil curian ikut disita. Modus pelaku mengincar motor murid yang parkir. Guna menghindari kejaran polisi, tersangka menyimpan motor curian di rumah temannya sekaligus mengganti plat nomor kendaraan.
Pertama dia observasi, dia melihat dulu mana motor yang yang gampang untuk di ini. Kemudian dia membawa kunci gembok, bukan lagi kunci T yang dia bawa, kunci gembok. Kemudian dia coba-coba, ternyata bisa bunyi. Iya. Kemudian dia sempat ganti baju lagi, Pak ya? Betul. Jadi untuk korbannya, dia pulang ganti baju. Setelah beberapa saat itu kembali lagi, kemudian dia kunci langsung bawa lari. Belum bawa lari langsung kemana, akan tetapi dia titip di rumah temannya yang namanya Iwe. Di situ dia buka, kemudian ganti plat nomor, kemudian dia rubah itu sepeda motor supaya tidak cepat dikenali. Pak, rencananya motor itu mau diapakan Pak sama pelaku ini? Ini dipakai, kemudian kalau ada yang mau beli dijual. Aksi pelaku terekam CCTV atau enggak? Terekam, alhamdulillah terekam CCTV. Pak, pelakunya ditangkap di mana sih? Di tempat kerjanya. Iya. Oh, ini yang pelaku dengan yang pemilik motor berkenalan atau seperti apa? Atau saling kenal atau? Enggak ada hubungannya karena ini kejadiannya di SMK 1. Motor yang parkir di sekolah, Pak? Iya, di sekolah. Itu punya siswa atau siapa? Motor siswa. Pelaku yang baru pertama kali mencuri motor ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sehingga terancam maksimal 7 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros.